Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu suasana di rumah besar Pak Haji Soleh terasa berbeda sejak matahari mulai tenggelam. Biasanya menjelang maghrib, rumah itu ramai dengan suara anak-anak berlari, aroma masakan bujana, dan lantunan ayat suci dari radio tua di ruang tengah. Tapi malam Jumat Kliwon ini, entah kenapa, semuanya terasa lebih senyap. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul dari balik gelap. Udara yang sejak sore panas dan gerah tiba-tiba berubah dingin, seperti habis diguyur hujan lebat. Padahal di luar rumah terlihat jelas langit cerah tanpa awan. Angin yang biasa masuk melalui celah jendela pun lenyap sama sekali, seolah udara berhenti bergerak. Keheningan itu terasa seperti selimut tebal yang menekan seluruh sudut rumah. Meski lampu-lampu menyala terang, rumah itu tetap terasa gelap dalam cara yang aneh. Seperti ada bayangan yang tak terlihat mata, namun menggantung di udara. Bujana yang sedang menyiapkan teh hangat di dapur mendadak merasa ada sesuatu yang melewati punggungnya. Semilir dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Padahal tak ada pintu atau jendela terbuka. Ia mencoba mengabaikannya, mengira hanya perasaannya sendiri. Tapi saat ia mengambil gelas kaca dari rak, suara kecil seperti tetesan masuk ke telinganya. Suara itu pelan tapi jelas, datang dari arah ruang makan. Awalnya ia mengira ada keran yang lupa dimatikan. Tapi ketika ia menoleh, lantai keramik putih di ruang makan terlihat mengkilap. Bukan karena air, tapi karena sesuatu yang warnanya gelap pekat, menggenang kecil lalu menetes lagi dari atas. Saat ia mendekat, jantungnya berdegup lebih keras. Cairan itu bukan seperti air hujan yang masuk dari genteng bocor. Tidak, ini jauh lebih aneh. Warnanya hitam pekat, lebih gelap dari tinta, lebih kental dari darah sapi, dan mengeluarkan bau samar yang membuat perut terasa melilit. Ya Allah, apa ini? Bisiknya pelan. Tanpa sadar keluar bahasa Jawa yang sudah lama ia tinggalkan sejak pindah ke kota. Ia menelan ludah, menahan rasa takut yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memanggil suaminya. Pak, sini sebentar, lihat ini Pak. Tak lama kemudian langkah Pak Haji terdengar mendekat. Langkahnya mantap seperti biasanya. Namun ketika melihat ekspresi wajah istrinya, ia langsung merasa ada yang tak beres. Pak Haji Saleh adalah tipe orang yang tidak mudah takut. Ia terbiasa menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Dari urusan usaha sampai membantu orang desa. Tapi saat matanya menangkap cairan hitam yang menetes dari langit-langit, nafasnya ikut tertahan. Pak, ini apa yo? Dari tadi menetes terus dari plafon, kata Bujana sambil menunjuk ke atas. Pak Haji mengerutkan kening. Ia mendekat, memeriksa dengan hati-hati. Cairan itu menetes perlahan, tapi stabil, membentuk garis kecil di lantai. Ketika ia menengadahkan wajah ke atas, ia melihat bagian plafon yang biasanya berwarna putih bersih, kini berubah menjadi kusam, kebiruan, dan makin lama makin gelap, seperti sedang diwarnai dari dalam. Tanpa ia sadari, suhu di sekitar mereka turun semakin rendah. Nafas mereka pun terlihat tipis-tipis, seperti uap di udara dingin.
Aneh banget, Bu. Padahal tadi siang tidak apa-apa. Genteng juga tidak bocor. Namun sebelum ia sempat menambah kata, suara itu muncul. Suara seperti sesuatu yang keras dan kering sedang menggesek kayu, pelan tapi jelas. Seperti kuku panjang yang menelusuri balok-balok plafon. Suara itu tidak datang sekali, tetapi berulang dengan ritme yang sama. Seolah makhluk apapun di atas sana sedang merayap, mendekat, dan mencari celah untuk masuk. Bu Jana langsung memegang lengan suaminya lebih erat. "Pak, ada apa toh iki?" Tanyanya lirih, kembali menggunakan bahasa daerah tanpa sadar. Ketakutannya mulai mengambil alih logikanya. Pak Haji tidak langsung menjawab, ia hanya menatap plafon itu dalam-dalam. Ada rasa tak nyaman yang merayap ke dada. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan masalah rumah bocor atau hewan liar yang masuk. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Tetesan cairan hitam itu semakin cepat, bukan lagi titik, tapi seperti ada kantong besar di atas sana yang mulai jebol. Semakin lama bercak hitam itu melebar, seperti noda tinta yang menelan warna putih plafon, sedikit demi sedikit. Pak Haji menghela nafas dalam. "Bu, ambil sapu. Kita coba naikkan kursi dan lihat apa itu hewan atau apa." "Pak, tapi takut saya, Pak." "Iya, aku juga takut, Bu. Tapi gak mungkin kita diam saja." Bu Jana akhirnya menuruti. Ia mengambil sapu dan menyerahkannya. Tangan masih gemetar. Pak Haji menggeser meja makan agar bisa naik. Sementara itu suara di atas kepala mereka seperti langsung menanggapi, menjadi lebih intens. Seperti ada sesuatu yang sedang menarik nafas panjang, lalu mengorok pelan. Pak Haji menghentikan gerakannya. Ia tidak jadi naik. Naluri tuanya mengatakan, jangan dekatkan wajah ke suara seperti itu. Jangan coba memanggil atau menyapa. Ia turun lagi dari kursi, mundur setengah langkah. Jangan naik. Saya ngerasa aneh. Lampu ruang makan tiba-tiba 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian menyala kembali. Namun cahaya kini tampak lebih redup, seperti diselimuti kabut tipis. Ya Allah. Tetesan cairan hitam itu mendadak berhenti, tak ada lagi yang jatuh. Tetapi bercak gelap itu tetap menggantung di plafon, seperti sedang menahan sesuatu. Hening menggantung kembali, lebih mencekam dari sebelumnya. Namun keheningan itu hanya bertahan beberapa detik saja. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh keras di dalam plafon. Bu Jana menjerit kecil dan mundur. Pak Haji spontan merentangkan tangan untuk melindungi istrinya. Suara itu begitu keras, seperti ada benda besar atau tubuh seseorang yang menabrak balok kayu dari dalam. Setelah suara itu, rumah kembali sunyi, terlalu sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding dan degup jantung mereka sendiri. "Pak, kita panggil orang saja ya besok. Nanti minta dicek." "Iya Bu, iya," jawab Pak Haji, meskipun hatinya tahu apapun yang ada di atas tadi bukan hal yang bisa diselesaikan tukang bangunan biasa. Mereka berjalan perlahan ke ruang tengah, tapi langkah mereka terhenti ketika angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah kamar depan. Padahal semua jendela tertutup rapat. Angin itu membawa aroma aneh, bau tanah basah bercampur amis. Suatu bisikan pelan terdengar, seperti suara yang dilewatkan angin. Pak Haji langsung merinding. Suara itu terdengar samar tapi jelas memanggil namanya. Seolah suara itu berasal dari dalam dinding atau dari bawah lantai. "Pak, Bapak dengar nggak tadi?" Tidak. Ia tidak ingin menambah ketakutan istrinya, tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu itu nyata.
ada yang memanggilnya. Mereka akhirnya memutuskan masuk ke kamar lebih cepat dari biasanya. Semua lampu tetap dinyalakan, termasuk di ruang tamu, dapur, teras, bahkan kamar mandi. Malam itu cahaya tidak memberikan rasa aman, justru sebaliknya. Terang itu seperti membuka lebih banyak ruang bagi bayangan untuk bergerak. Saat hendak menutup pintu kamar, Pak Haji sempat menoleh ke arah ruang makan. Plafon itu masih gelap, bercaknya tidak bergerak, tapi ia merasa ada sesuatu yang sedang menatap balik dari balik kayu itu. Sesuatu yang diam, menunggu momen yang tepat. Ia menutup pintu dengan cepat. Di kamar Bujana duduk sambil memijit dadanya. "Pak, malam ini kok saya merasa kayak ada yang ngawasin ya?" "Tenang, kita baca doa saja. Semoga besok semua jadi jelas." Mereka berdua membaca doa dengan lirih. Tapi meski mulut bergerak, pikiran mereka masih tertinggal di ruang makan. Pada bercak hitam di plafon. Pada suara gesekan yang merayap. Pada dentuman keras yang belum bisa dijelaskan. Dan tepat ketika mereka hendak memejamkan mata, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih berat, namun bukan dari plafon lagi. Dari depan pintu kamar mereka. Pada malam Jumat Kliwon yang dingin dan sunyi, Resmi menjadi saksi awal dari teror yang akan menjalar jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Keesokan paginya, udara di halaman belakang rumah Pak Haji terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari baru saja muncul. Sinarnya terang dan langit cerah tanpa awan. Tetapi entah kenapa, hawa yang mengelilingi area belakang rumah terasa seperti ada kabut tipis yang tak terlihat, menggantung dan menempel di kulit. Pak Haji berdiri beberapa meter di pintu belakang sebelum akhirnya melangkah keluar, menatap ke sekitar dengan kening berkerut. Semalam ia dan istrinya tidak bisa tidur nyenyak karena suara di depan kamar mereka. Sampai pagi menjelang pun, perasaan was-was itu belum hilang. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Bismillah, gumamnya sebelum menuruni 2 anak tangga kecil menuju halaman belakang. Rumput-rumput yang biasa tegak pagi-pagi, hari ini tampak seperti layu, menunduk. Bahkan beberapa terlihat menghitam di bagian ujungnya. Ada rasa aneh yang langsung ia rasakan. Seolah tanah itu sendiri terkena sesuatu yang tidak wajar. Pak Haji berjalan pelan menuju pinggir pagar kayu yang membatasi rumahnya dengan kebun kosong di belakang. Biasanya ia sesekali membersihkan area itu dari daun-daun mangga gugur atau bekas ranting patah. Tapi pagi ini matanya langsung terpaku pada satu titik yang mencolok berbeda. Area kecil yang kemarin masih keras dan kering, kini tergali, seperti habis digali seseorang. Tanahnya tidak lagi padat, melainkan hancur dan gembur, seakan diaduk dengan sengaja. Tadi malam enggak ada suara orang lewat. Siapa yang gali? Ia melangkah lebih dekat, memeriksa galian itu. Ukurannya tidak terlalu besar, mungkin seukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Tapi yang membuat Pak Haji lebih gelisah adalah bentuk galian itu. Tidak seperti bekas cakar hewan liar atau parit kecil karena air hujan. Galian itu terlalu rapi untuk dikerjakan hewan, namun terlalu kecil dan terlalu dalam untuk dianggap kerjaan orang iseng. Saat ia jongkok untuk melihat dengan jelas, matanya terpaku pada benda yang berada di tengah lubang itu. Sebuah bungkusan kain hitam kusam basah oleh tanah dan dililit tali merah yang diikat sangat kencang. Warna kain itu bukan hitam biasa, ada kilat samar, keunguan yang membuatnya tampak seperti kain yang sudah direndam sesuatu beberapa hari. Pak Haji tak langsung menyentuhnya, ia hanya menatap benda itu dengan dada yang tiba-tiba terasa berat.
Sedetik demi sedetik, rasa dingin merayap melalui tulangnya. Dan bukan karena udara, perasaan itu muncul dari dalam diri, seperti ada yang memberi sinyal bahwa apapun isi bungkusan itu bukan sesuatu yang boleh disentuh sembarangan. Ia berdiri sebentar, menatap sekeliling, memastikan tidak ada siapapun yang melihat. Entah kenapa ia merasa tidak aman jika membiarkan benda itu tetap berada di sana. Dengan perlahan ia menggali sedikit tanah di sekitar menggunakan jari. Tanahnya lembek seperti baru disiram air dari bawah, bukan dari atas. Ada bau samar yang keluar, bau tanah yang bercampur sesuatu yang anyep. Perutnya mulai terasa tidak enak, namun rasa penasaran dan kecemasannya lebih besar daripada keinginan untuk pergi dari tempat itu. Ia akhirnya mengangkat bungkusan itu dengan hati-hati. Kainnya basah dan agak lengket, seolah pernah direndam dalam cairan yang tidak ia tahu apa. Ketika ia berdiri sambil memegang bungkusan itu, bau anyir langsung menyengat lebih keras, menusuk hidung sampai membuat refleks menahan nafas. Opo iki? Lirihnya tanpa sadar. Ia melangkah lebih jauh dari galian itu, mencari tempat yang lebih terang. Ia berhenti di dekat kursi bambu besar yang berada di bawah pohon jambu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai membuka ikatan tali merah yang melilit bungkusan itu. Tali itu keras dan kaku, seolah pernah terendam dalam cairan yang membuatnya menegang. Saat tali itu dilepas, kain hitam pun terbuka perlahan. Begitu retakan pertama kain terbuka, bau yang amat menyengat langsung menyeruak, seperti serangan cepat yang tak bisa dihindari. Bau busuk yang jauh lebih buruk dari bangkai ayam atau tikus mati. Ini bau darah yang sudah lama mengendap, bau daging yang membusuk, bau yang membuat dada terasa sesak. Ketika isi bungkusan itu terlihat jelas, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di dalam kain itu ada rambut panjang berwarna hitam kusam, kusut seperti dicabut paksa dari kulit kepala seseorang. Jumlahnya banyak, menggumpal, bukan hanya 1-2 helai. Rambut itu basah, menempel satu sama lain, dan ada noda kecoklatan seperti bercampur tanah. Di samping rambut itu ada segenggam tanah pekat yang baunya sama dengan tanah kuburan setelah hujan. Tanah itu tampak seperti sengaja diambil dari makam. Namun yang membuat tubuh Pak Haji hampir terpaku adalah benda yang berada di tengah bungkusan itu. Sesuatu yang bentuknya tidak sempurna, seperti daging-daging mentah, tetapi warnanya lebih gelap dari daging sapi atau kambing. Daging itu tampak memiliki tekstur mirip organ tubuh seperti jantung kecil atau potongan daging dengan pembuluh hitam yang masih menempel. Tidak besar, tidak utuh, tapi jelas bukan benda biasa. Pak Haji spontan memundurkan tubuh. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tangan yang memegang kain itu bergetar keras, tenggorokannya kering, matanya berkaca-kaca karena bau yang begitu kuat. Ya Rob, apa ini? Ia tidak pernah melihat santet dengan mata kepala sendiri. Ia hanya pernah mendengar cerita dari warga desa ketika ia masih kecil di kampung. Bahkan beberapa cerita itu sudah ia anggap sebagai mitos atau cerita orang tua. Ia mengira hal-hal seperti itu hanya hidup di masa lalu, tidak mungkin menembus kehidupan modern seperti sekarang. Namun apa yang ia lihat di tangannya pagi itu jelas bukan hasil khayalan atau candaan. Ini bukan mainan orang iseng, katanya lirih, hampir tidak terdengar. Ia menutup bungkusan itu kembali, tetapi saat ia hendak meletakkannya di tanah, terdengar suara kecil yang membuat seluruh bulu kuduk Pak Haji meremang. Suara yang sangat pelan, seperti desahan nafas seseorang atau sesuatu yang sedang terjepit di dalam. Pak Haji terdiam, ia menatap bungkusan itu tanpa berkedip. Suara itu hilang secepat munculnya. Mungkin hanya ilusi,
atau mungkin itu suara angin. Tapi udara pagi itu terlalu diam untuk menghasilkan suara seperti itu. Pak Haji membawa bungkusan itu ke teras belakang, meletakkannya di atas meja kayu kecil. Tangan kirinya masih menempel aroma daging busuk yang tak hilang meski sudah disekak. Ia mencoba berkali-kali, namun bau itu tidak hilang sama sekali. Tiba-tiba terdengar langkah kecil dari arah belakang pintu dapur. Langkah kecil itu semakin mendekat dan berhenti tepat di ambang pintu. Pak Haji menoleh cepat. "Bu, itu kamu?" panggilnya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang tidak ada arah datangnya. Ia melangkah, membuka pintu sedikit lebih lebar. Ia menatap ke bawah, ada bekas tapak kaki kecil di lantai keramik dapur. Bekas kaki anak-anak, tapi warnanya hitam, seperti bekas lumpur bercampur sesuatu yang lebih pekat. Pak Haji merinding seluruh tubuh. Bekas kaki itu tidak ada semalam. Tidak mungkin, karena semalam tidak hujan dan tidak ada anak-anak yang bermain ke belakang rumah sepagi itu. Ia mundur perlahan, ingin memanggil Bu Jannah. Tapi sebelum ia sempat memanggil, angin dingin bertiup dari arah sumur lama di pojok halaman. Sumur itu sudah lama tidak digunakan sejak mereka memasang pompa modern. Namun pagi itu suara dari dalam sumur terdengar jelas, pelan tapi sengaja. Pak Haji menatap sumur itu tanpa mendekat. Perasaannya sudah cukup mengatakan bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Rumah ini tidak lagi seperti rumahnya sendiri. Ada sesuatu yang bergerak, ada yang mengintai. Ketika ia menunduk untuk mengambil bungkusan santet itu, tiba-tiba angin berembus lebih kencang, membawa suara samar dari arah sumur. Suaranya terputus-putus, seperti antara marah dan menangis. "Aku belum selesai." Pak Haji langsung mematung, nafasnya tertahan. Ia tidak ingin mempercayai apa yang didengarnya. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Itu bukan suara manusia. Akhirnya ia memutuskan satu hal. Bungkusan ini harus disimpan. Dan nanti siang ia harus memanggil orang yang paling ia percaya di desa, Mbah Kamto. Sesepuh yang masih menguasai ilmu-ilmu lama dan memahami tanda-tanda gaib. Tidak ada orang lain yang bisa ia mintai pertolongan. Pak Haji mengambil bungkusan itu dengan kain lain, membungkusnya kembali dan membawanya masuk ke dalam rumah. Keadaan di rumah Pak Haji Saleh semakin hari semakin terasa ganjil. Bukan hanya di sekitar halaman, bukan hanya di sela-sela kayu atap rumah, tapi kini gangguan itu mulai menyasar ke hal yang paling tidak pernah terpikir oleh Pak Haji. Kedua anaknya sendiri, Laila dan Hasan, yang biasanya ceria dan sering menghabiskan waktu di ruang tengah sambil bercanda, kini mulai tampak muram dan murung. Ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Sesuatu yang membuat Pak Haji dan Bu Jannah gelisah setiap kali melihat mata anak-anak itu. Gangguan pertama datang dari Laila, anak sulung mereka yang baru berusia 16 tahun. Laila adalah gadis yang kuat, periang, dan jarang takut dengan hal-hal kecil. Namun sejak 2 hari setelah bungkusan itu ditemukan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya ia hanya sering diam di depan cermin kamar mandi, bukan untuk berdandan, tapi untuk memandangi pantulan dirinya sendiri dengan wajah bingung. Pagi itu Laila berdiri di depan cermin, rambutnya masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Ia mengangkat tangan untuk merapikan poni, namun yang terjadi membuat tubuhnya langsung membeku. Tangannya yang ia angkat memang bergerak seperti biasa, tapi bayangannya di cermin terlambat, bergerak hampir 1 detik penuh. Bayangannya tetap diam, seolah menatap balik dengan mata kosong, sebelum akhirnya tangan itu ikut naik perlahan menyusul gerakannya. Laila mundur 1 langkah, nafasnya tercekat. Astagfirullah. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka mata lagi. Kali ini ia menggerakkan kepala ke kiri.
Bayangannya mengikuti, tapi lagi-lagi terlambat. Seolah ada jeda yang terlalu lama antara tubuhnya dan pantulan dirinya. Laila langsung menutup cermin itu dengan handuk dan keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Gangguan itu tidak berhenti di situ. Malamnya, Laila mengalami hal yang lebih menakutkan. Ia baru saja selesai belajar dan hendak tidur. Lampu kamar sudah dimatikan, kecuali lampu meja kecil di samping kasur. Ketika ia hendak merebahkan tubuh, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin menoleh ke arah lemari. Awalnya ia mengabaikan, tapi rasa itu makin kuat, seperti ada magnet yang menarik pandangannya ke sana. Perasaan tidak enak itu membuatnya merinding, tapi ia tetap menoleh pelan-pelan. Dan detik itu, jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar. Di pintu lemari kayu yang sedikit terbuka, ia melihat sosok pucat berdiri tepat di belakangnya lewat cermin kecil di pintu lemari. Sosok itu terlihat samar, tapi sangat jelas. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut menutupi sebagian wajah, dan kedua matanya hitam legam tanpa bagian putih sama sekali. Laila terperanjat, tubuhnya langsung membalik dengan cepat, menatap ke arah tepat sosok itu berdiri, dan tidak ada siapapun di sana. Hanya lemari yang terbuka sedikit, sunyi tanpa ada bayangan. Ya Allah, gumamnya panik, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia berlari ke tempat tidur, menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Selama beberapa menit, ia tidak berani membuka mata. Telinganya mendengar suara detak jam, nafasnya sendiri yang berat, dan lantai rumah yang sesekali berderit seperti ada yang berjalan pelan. Laila menangis malaman tanpa tidur. Ketika pagi datang, lingkar hitam di bawah matanya tampak jelas. Ia tidak berani menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Ia hanya berkata ia tidak enak badan. Sementara itu adiknya, Hasan, mengalami gangguan yang berbeda. Hasan baru berumur 8 tahun dan ia tipe anak yang penakut. Namun sebelum gangguan itu muncul, ia masih bisa tidur sendiri dengan lampu kecil. Tapi sejak malam kedua, setelah bungkusan santet itu ditemukan, Hasan mulai mengigau dalam tidur. Awalnya hanya gumaman pelan, lalu menjadi tangisan kecil, lalu berubah menjadi jeritan yang membuat seluruh rumah bangun. "Mbah, jangan mbah!" teriaknya sambil menendang-nendang selimut. Pak Haji dan Bu Jana langsung bergegas masuk ke kamar Hasan. Anak kecil itu duduk menangis, tubuhnya basah oleh keringat, tangannya gemetar, seperti habis memegang sesuatu yang sangat dingin. "Hasan, nak, bangun nak!" Hasan terus menangis, matanya tertutup, ketakutan. "Jangan biarin dia masuk. Dia lihat aku." Pak Haji memeluk anaknya, menepuk punggungnya. "Sabar nak, sabar. Mimpi buruk ya. Sudah, ini ada ayah." Butuh waktu hampir 5 menit sampai ia bisa bicara jelas. Ada mbak rambutnya panjang, berdiri di pojok kamar," katanya sambil menunjuk ruangan. Pak Haji menoleh ke arah yang ditunjuk, tapi tidak ada apapun di sana. Hanya tembok putih. Pak Haji duduk di samping tempat tidur, memeluk Hasan yang gemetar. Sudah, itu cuma mimpi buruk. Kamu baca doa dulu ya." Hasan mengangguk pelan, meski matanya masih terpaku ke sudut kamar dengan penuh ketakutan. Setelah beberapa menit tertidur, Hasan kembali menjerit. Tetapi kali ini bukan hanya jeritan yang terdengar. Tubuhnya penuh lebam. Lebam besar-besar memanjang seperti bekas dicubit keras oleh tangan seseorang. Namun pola lebam itu aneh. Bentuknya memanjang seperti jari, tapi jarinya terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Ketika Bu Jana melihat tubuh anaknya penuh lebam, ia langsung menangis. Siapa yang nyakitin anak saya begini ya Allah? Siapa?" Pak Haji tidak menjawab.
ia memandang tubuh anaknya dengan mata yang mulai memanas. Semua tanda-tanda itu, suara dari sumur, bungkusan tanah kuburan, sosok perempuan, dan sekarang lebam di tubuh anaknya, semua mengarah ke satu hal, santet. Dan bukan santet biasa. Santet itu sengaja ditujukan pada keluarga mereka, dan anak-anak yang polos itu kini menjadi sasaran pertama. Pada malam itu ketika semua sudah tertidur, Pak Haji duduk sendirian di ruang tengah dengan lampu menyala. Ia memandang langit-langit yang malam itu tampak gelap meski lampu terang. Dan ia tahu, sangat tahu bahwa gangguan itu masih berada di dalam rumah, mengintai, menunggu, dan perlahan-lahan masuk ke pikiran anak-anaknya. Sampai akhirnya suara itu terdengar pelan dari arah lorong kamar anak-anak. Pelan, seperti kaki kecil menyeret sesuatu di lantai. Suara itu nyata, terlalu nyata. Ia berdiri perlahan, menatap lorong gelap itu. Dan tepat sebelum matanya menyesuaikan cahaya, sesuatu hitam dan kecil melintas cepat di ujung lorong. Cepat sekali, seperti bayangan anak kecil berlari, namun tanpa suara langkah. Pak Haji terdiam, nafasnya tercekat, karena ia tahu gangguan itu tidak lagi sekedar menakuti. Gangguan itu kini sudah masuk tepat ke dalam jiwa anak-anaknya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang menenangkan. Seharusnya setiap datang waktu Isya, rumah keluarga Pak Haji selalu terasa adem, tenang, seperti ada sesuatu yang melindungi dari luar. Biasanya suara azan dari musola kecil di ujung gang terdengar jelas, jernih dan menenangkan hati. Tapi malam itu berbeda. Begitu azan Isya mulai berkumandang, sesuatu yang aneh langsung terasa. Suara azan itu bergetar, mengalun pelan, tetapi justru membuat bulu kuduk seluruh penghuni rumah berdiri. Loh, kok suara Pak Ustadz kayak gitu ya? Pak Haji yang sedang menulis sesuatu di mejanya menghela nafas panjang. Toanya mungkin rusak, katanya mencoba menenangkan. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Suara azan itu terus berlanjut, namun semakin lama semakin aneh. Beberapa lafaz terdengar terputus, seperti ada dua suara yang bercampur. Suara muazin dan suara lain yang jauh lebih tua, lebih berat, lebih dingin. Suara itu tiba-tiba melengking, kemudian menurun drastis. Laila yang duduk di sudut ruang sambil memegang buku sekolah langsung menutup telinganya. Aduh Bu, kenapa suara azannya ngeri banget? Hasan yang sedang bermain mobil-mobilan mendadak berhenti. Mainannya jatuh tanpa ia sadari. Anak itu menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Itu bukan suara Pak Ustadz, katanya pelan. Itu suara yang kayak kemarin di mimpi aku. Perkataan itu membuat Pak Haji langsung menoleh. Kamu jangan sembarangan ngomong nak, katanya cepat, sedikit gemetar. Tapi Hasan tetap menatap jendela, seperti ada yang sedang memanggil dari luar. Saat azan memasuki bagian akhir, seluruh lampu rumah berkedip bersamaan. Rasanya seperti listrik akan padam. Ada suara berderak dari pintu belakang, seolah kayunya sedang ditekan oleh seseorang dari luar. Pak Haji langsung berdiri, memeriksa keadaan. Tapi sebelum ia sempat melangkah, azan itu terputus begitu saja. Tidak ada penutup, tidak ada kalimat la ilaha illallah, hanya hening. Hening yang sangat tidak wajar. Seolah seluruh suara dunia mendadak menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari belakang dapur. Bujana spontan memegang dadanya. Astagfirullah, siapa malam-malam ngetuk itu? Ketukan itu bukan suara orang mengetuk pintu dengan tangan. Suaranya terlalu pelan, dan terlalu ritmis. Seperti ada kuku panjang yang mengetuk perlahan. Pak Haji menelan ludah. Aku lihat dulu, katanya sambil melangkah. Mesti ragu. Pak,
jajan sendirian?" bisik Bu Jana, suaranya sedikit bergetar. "Kamu tunggu di sini, pegang anak-anak." Laila pasrah duduk di lantai sambil memeluk lutut. Hasan memegang tangan ibunya, tetapi matanya sama sekali tidak berkedip. Ia terus memandangi sudut rumah yang gelap, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pak Haji mengambil senter dari atas lemari, menyalakan lalu berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkahnya terdengar jelas karena seluruh rumah benar-benar sunyi. Ketika ia sampai di pintu depan, ketukan itu berhenti. Pak Haji berdiri diam mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, gumamnya, atau apa saja, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Tapi ketika ia melangkah lebih dekat, ketukan itu kembali terdengar, lebih keras, seakan tahu ia sedang mendekat. "Assalamualaikum." Suara Pak Haji keluar pelan. Ia mengetuk balik. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti seketika. Bu Jana dari ruang tengah hanya bisa melihat bayangan suaminya dari jauh. Ia memeluk kedua anaknya, berdoa pelan. Pak Haji memegang gagang pintu dapur. Ia memandang kayu pintu itu lama, seolah menimbang apakah ia harus membukanya atau tidak. Selama hidupnya ia tidak pernah segelisah itu, tetapi naluri seorang ayah memaksa dirinya untuk memastikan keadaan. Namun sebelum ia sempat membuka pintu, sesuatu terjadi. Pintu itu bergetar sangat pelan, tapi jelas seperti ada tangan kecil yang menekan dari luar. Tapi bukan menekan seperti mengetuk, lebih seperti mencoba masuk. Pak Haji mundur selangkah. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Namun pintu terus bergetar, seperti ada sesuatu yang mendorong pelan-pelan. Lalu tiba-tiba suara yang sangat pelan terdengar dari balik pintu. Suara yang hampir tidak terdengar, seperti nafas seseorang. Pak Haji langsung merapatkan tubuh ke dinding. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Suara itu bukan suara anak kecil, bukan suara orang dewasa, bukan laki-laki, bukan perempuan. Suaranya tidak terlalu serak, terlalu panjang, seolah keluar dari mulut yang sudah hancur. Pak Haji beristighfar berkali-kali. Suara itu tertawa pelan. Tawa itu pendek tapi tajam dan membuat darah di seluruh tubuh terasa membeku. Tiba-tiba pintu dapur berhenti bergetar. Sunyi lagi, sunyi yang menekan, sunyi yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Pak Haji menunggu beberapa detik, lalu perlahan kembali ke ruang tengah. Langkahnya cepat, namun tubuhnya tetap berusaha teguh di depan keluarganya. Saat ia kembali, Bu Jana langsung berdiri. "Ada apa, Pak? Siapa di luar?" Pak Haji menggeleng. "Bukan manusia." Maksudnya apa, Pak?" "Aku nggak ngerti, tapi suaranya bukan suara manusia, bukan suara orang." Kedua anak itu menatap ayahnya dengan wajah pucat. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Lampu masih berkedip sesekali. Udara semakin dingin. Pak Haji mengambil Al-Quran dari rak dan meletakkannya di meja, mencoba membaca beberapa ayat untuk menenangkan rumah. Namun baru ia mencoba beberapa ayat, tiba-tiba terdengar suara jatuh dari arah dapur. Suaranya keras, membuat semua orang terlonjak. Ketika Pak Haji sampai di ambang pintu, ia langsung menahan napas. Kursi kayu yang sebelumnya berada di samping meja makan, kini tergeletak di lantai. Terbalik begitu saja. Padahal tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada siapapun. Dan di lantai dekat kursi itu ada jejak kaki kecil, basah hitam, seperti bekas telapak kaki anak kecil yang tercetak di atas lantai yang dingin. Jejak itu mengarah dari pintu dapur ke bawah meja. Pak Haji menyalakan senter yang ia bawa. Ia arahkan cahaya ke bawah meja.
Dan tepat di bawah meja makan itu, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan kecil, sangat kecil, duduk membungkuk, menghadap ke dinding. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajah. Tubuhnya seperti anak kecil, tapi kedua lengannya terlalu panjang dan bengkok seperti ranting pohon tua. Tubuhnya bergoyang perlahan, seperti sedang tertawa tanpa suara. Pak Haji membeku. Ia terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Bayangan itu tiba-tiba menghentikan goyangannya. Pelan-pelan ia memutar kepalanya ke arah senter. Bukan memutar wajah, memutar seluruh kepala. Seperti tulangnya sudah tidak utuh. Ketika wajah itu menghadap ke arah Pak Haji, matanya kosong, hitam legam, seperti dua lubang besar tanpa dasar. Wajah itu bukan wajah manusia. Pak Haji mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak, tapi bayangan itu bergerak cepat, sangat cepat. Dalam sekejap bayangan itu menghilang di balik meja. Pak Haji tidak menunggu lebih lama, ia segera berlari kembali ke ruang tengah. Begitu ia sampai, ia menutup pintu dapur rapat-rapat. Nafasnya memburuh, perlu membasahi wajahnya. Ayah kenapa? Pak Haji mengambil nafas panjang, mencoba tenang. Tapi suaranya tetap bergetar ketika ia berkata, "Kita tidak aman di rumah ini." Suasana hening, anak-anak mulai menangis pelan. "Pak, maksudnya apa, Pak?" Pak Haji memandang keluarga kecilnya, lalu berkata pelan, namun jelas, "Yang ganggu kita sudah masuk. Dan dia bukan cuma satu, ada lebih dari satu. Dan mereka bukan lagi di luar rumah." Di detik itu lampu di ruang tengah padam seketika, gelap total. Dan dari arah dapur suara itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari luar. Ketukan itu berasal dari dalam rumah, dari sisi dalam pintu dapur, seolah sesuatu sedang mengetuk untuk keluar. Malam itu Pak Haji tidak tidur sama sekali. Dia duduk di ruang tengah sambil memegang tasbih. Sementara Bu Jana dan anak-anak berusaha tidur di kamar utama dengan lampu menyala. Paginya Pak Haji menemui Mbah Kamto. Ia menunjukkan bungkusan misterius yang ia temukan. "Innalillahi," gumam Mbah Kamto pelan. Pak Haji langsung merasa dadanya semakin sesak. "Ada apa, Mbah?" Mbah Kamto mengusap kain hitam itu perlahan, seolah takut merusaknya. "Ini ketirget, ilmu paling keji yang dibuat, bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk membunuh pelan-pelan, bukan satu orang, tapi keturunannya sampai 7 turunan." Darah Pak Haji langsung seperti berhenti mengalir. Ia menatap bungkusan itu dengan mata membesar. "Jadi benar ini santet, Mbah?" "Iya, ini santet. Bukan santet sembarangan. Ini buatan orang yang dendam. Dendam yang sangat dalam. Dendam yang dibawa sampai mati." "Tapi siapa, Mbah? Siapa yang tega ngirim hal begini ke keluarga saya?" Mbah Kamto menatap Pak Haji lama. Sorot matanya seperti sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Ia kemudian menghela nafas berat. "Soleh, kamu itu orang baik, orang dihormati. Tapi tidak semua orang itu suka sama hidup kamu. Kadang kesalahan sedikit saja yang kamu lupa, tapi bisa menjadi dendam yang dibawa sampai mati." "Mbah, saya ini cuma pedagang. Saya nggak pernah niat jahat sama orang. Kalau saya pernah salah, saya pasti lupa, Mbah. Tapi saya nggak pernah merasa menyakiti orang sampai sebegini, Mbah." Mbah Kamto tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, berjalan ke pojok ruangan, kemudian mengambil sebuah piring kecil yang berisi segenggam beras kuning. Beras itu ia taburkan sedikit pada bungkusan santet itu sambil membaca sesuatu pelan. Mbah Kamto kembali menatap Pak Haji lurus. "Kamu ingat,
dengan orang yang bernama Sariman. Pak Haji tertegun. Nama itu seperti ditarik dari bagian paling dalam memorinya. Sariman? Sariman yang mana, Mbah? Dulu dia pernah bekerja sama kamu di toko yang lama. Pak Haji langsung memejamkan mata. Ingatan itu datang begitu cepat. Sariman, lelaki kurus, pendiam, tapi rajin. Ia memang bekerja padanya beberapa tahun lalu, tapi ia memecatnya karena tuduhan mencuri. Waktu itu memang ada barang hilang dan Sariman dituduh tanpa bukti kuat. Waktu itu situasinya sedang sulit. Pak Haji mengambil keputusan cepat. Astagfirullahaladzim. Pak Haji menutup wajahnya. Mbah Kamto mengangguk pelan. Sariman itu manut sama kamu. Tapi pas dipecat, hidup dia itu ambruk. Rumah digadai, istrinya lari. 2 anaknya meninggal. Yang paling parah, Sariman mati di dalam kamar kontrakannya sendirian. Dia itu ditemukan meninggal dunia. Pak Haji menggeleng tidak percaya. Tapi saya tidak tahu semua itu, Mbak. Saya kira dia sudah pindah. Mbah Kamto memandang bungkusan itu dengan mata sayu. Sariman itu meninggal dengan tidak ikhlas. Dendamnya sama kamu itu terpaku. Maksudnya gimana, Mbah? Sariman kan juga sudah meninggal. Terus siapa yang ngirim ini semua? Mbah Kamto menunduk. Aku pernah dengar. Sebelum meninggal, Sariman itu minta bantuan orang pintar, orang yang lebih gelap. Pak Haji gemetar. Dukun itu bukan dukun sembarangan. Udara di ruangan mendadak terasa dingin. Pak Haji tidak tahu harus berkata apa. Kesalahan masa lalu yang ia anggap kecil sekarang membawa petaka di masa sekarang. Ia memandang lantai sambil menahan air mata. Apa saya bisa memperbaiki semua ini, Mbah? Mbah Kamto menghela nafas berat. Gak gampang, Li. Gangguan itu sudah masuk ke rumahmu, sudah menyerang anakmu, sudah mencium bau wudu, sudah ikut azan. Ini kudu dibalas pakai tirakat yang tidak enteng. Tirakat apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Kamto bangkit berjalan ke arah jendela rumahnya. Kamu harus menyiapkan hati dan jiwamu. Karena yang akan melakukan itu ya dirimu sendiri. Orang mati yang tidak ikhlas itu dibangunkan kembali agar bisa membunuh keturunanmu. Pak Haji menutup wajah dengan kedua tangan. Baunya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang ia pangku selama bertahun-tahun. Kamu harus mengembalikan bungkusan ini ke tempat terakhir kali Sariman meninggal, yaitu di kontrakan lamanya. Pak Haji menelan ludah. Ke kontrakan itu, Mbah. Tapi kontrakan itu sudah kosong bertahun-tahun, Mbah. Saya nggak bisa tenang kalau saya bawa ini ke sana, Mbah. Terus bagaimana? Kamu kudu ngobrol karo Sariman, minta maaf. Yen ora, yo kamu akan terus diganggu, terutama anak-anakmu. Pak Haji memejamkan mata. Ia sudah melihat lebam di tubuh Hasan. Ia sudah melihat ketakutan di mata Laila. Ia sudah mendengar suara aneh dari dapur yang meminta dibukakan pintu. Ia tidak bisa membiarkan teror itu terus terjadi. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba, Soleh, cepat bawa keluargamu ke sini. Rumahmu sudah penuh makhluk yang dikirim dari dendam Sariman. Kalau tidak ditahan sekarang, mereka bakal ngamuk lagi. Pak Haji berdiri buru-buru. Saya berangkat sekarang, Mbah. Malam itu adalah malam yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga Pak Haji. Malam yang akan menjadi malam terakhir mereka tinggal di rumah itu. Pak Haji sudah pulang dari rumah Mbah Kamto dengan nafas tersengal. Ia membawa 1 kantong berisi bunga setaman, garam kasar, dan rempah yang diberikan Mbah Kamto.
Begitu ia masuk rumah, Bujana langsung datang menghampiri dalam kondisi panik. "Bang, lampunya tadi kedip-kedip lagi, Bang. Anak-anak ketakutan. Tadi pintu belakang nutup sendiri, kayak dihantam angin," katanya sambil memegang lengan suaminya. Pak Haji berusaha menenangkan istrinya. "Tenang, Mbah Kamto sebentar lagi datang. Malam ini semuanya harus kita bereskan. Kita nggak boleh kalah." Hasan dan Laila muncul dari kamar. Hasan memegang boneka kecilnya. Tangan gemetar. Ia terlihat sangat pucat, seperti orang yang habis demam tinggi. "Insya Allah sebentar lagi semuanya selesai, Nak." Belum sempat Pak Haji berkata lebih banyak, tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Bujana langsung menjerit kecil dan memeluk lengan suaminya. Laila meraba-raba dinding untuk mencari pegangan. Hasan duduk di lantai sambil menangis. Pak Haji buru-buru mengambil korek dan menyalakan lilin. Namun anehnya, begitu api lilin menyala, anginnya seolah meniup langsung ke arah mereka. Meski semua pintu tertutup rapat, api lilin itu goyang keras, seperti hampir padam. Dari arah ruang tengah, terdengar suara kecil. Suara tawa yang lirih seolah berasal dari tenggorokan seseorang yang rusak. Bukan tawa anak kecil, bukan tawa perempuan. Suaranya seperti makhluk yang tidak pernah belajar bagaimana caranya tertawa. Tawa itu berubah menjadi melengking panjang dan membuat telinga terasa mau pecah. Laila langsung pingsan seketika. Tubuhnya jatuh limbung ke lantai. Bujana menjerit. Hasan langsung menutup telinganya dan menangis kencang. "Pi, jangan biarin, Pi. Jangan biarin dia masuk, Pi." Pak Haji memeluk kedua anaknya bergantian dengan tangan gemetar. "Udah, Nak, udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Padahal ia sendiri hampir tidak bisa berdiri karena lututnya bergetar. Dan saat itu juga dinding rumah bergetar. Bukan getaran kecil, bukan seperti gempa ringan, tapi getaran seperti seseorang atau sesuatu yang sangat besar sedang menggaruk dinding rumah dari luar. Bahkan lantai pun terus seperti bergelombang. Tiba-tiba pintu depan terbuka lebar dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk, membuat lilin mati seketika. Rumah tenggelam dalam gelap pekat. Dalam detik-detik penuh kekacauan itulah terdengar suara langkah kaki perlahan dari pintu. Bukan langkah orang biasa. Tidak teratur, seperti kaki patah, diseret, dipaksa, berjalan, meski sendinya tidak berfungsi. Hasan langsung menjerit ketakutan. Pak Haji memeluk kedua anaknya lebih erat, nafasnya tersengal. Ketika mata mereka mulai terbiasa dalam gelap, mereka melihatnya. Sosok itu berdiri di ambang pintu, perempuan atau sesuatu yang dulunya mungkin perempuan. Wajahnya hitam pekat seperti terbakar tapi tidak rata. Ada bagian yang melepuh, ada bagian yang meleleh seperti lilin panas. Mata perempuan itu merah, menyala seperti bara api panas. Mulutnya tampak lusuh, robek, dan di ujung-ujung bibirnya ada bekas seperti bekas jahitan kasar, seolah pernah dijahit. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai. Dari tubuhnya meneteskan cairan hitam kental seperti darah beku yang bercampur tanah. Sosok itu menatap lurus ke arah keluarga Pak Haji. Makhluk itu adalah sosok yang pernah Hasan lihat dalam mimpi. 7 turunan. Tiba-tiba dari arah pintu belakang rumah Pak Haji terbuka keras, seolah ditendang sesuatu dari luar. Cahaya kuning dari lampu minyak menerobos masuk dari balik pintu. Berdiri Mbah Kamto terengah-engah memegang kendi kecil dan seikat daun kering. "Semua merapat, jangan menengok sosoknya," teriak Mbah Kamto lantang. Mbah Kamto menaburkan garam kasar ke lantai, membentuk lingkaran kecil. "Cepat masuk lingkaran." Sosok perempuan itu langsung menjerit. Mendengar garam itu bersentuhan dengan lantai. Suara itu bukan suara manusia. Tubuh perempuan itu menegang, lalu membungkuk rendah seperti binatang hendak menyerang.
"Pak Haji, bungkusan itu!" teriak Mbah Kamto sambil meraih tas yang dibawa Pak Haji. Pak Haji memberikan bungkusan kain hitam itu dengan tangan gemetar. Mbah Kamto mengambilnya, lalu meletakkannya di tengah lingkaran garang. Ia menyalakan dupa, mencampurkan bunga dan rempah ke dalam sebuah mangkok tanah liat, lalu membakar semuanya. Asap tebal berbau menyengat memenuhi ruangan. Baunya seperti campuran daun gosong, rambut terbakar, dan tanah kuburan. "Astagfirullahaladzim, Mbah, kuat nggak ini, Mbah?" tanya Pak Haji sambil memeluk keluarganya. "Selama kalian di dalam lingkaran, insya Allah aman. Tapi aku harus cepat membunuh santet ini," jawab Mbah Kamto sambil terus membaca mantra yang bercampur ayat. Lalu ia mengambil bungkusan kain hitam itu yang isinya rambut, tanah kuburan, dan gumpalan daging hitam busuk, dan langsung melemparkannya ke dalam mangkok api. Begitu bungkusan itu menyentuh api, api membesar seketika. Api itu berubah warna, bukan merah, bukan kuning, tapi hitam pekat. Api itu berkobar seperti tertiup angin kuat, dan dari dalam api itu terdengar suara jeritan panjang. Suaranya seperti keluar dari perut bumi, seperti jeritan ratusan orang yang disiksa. Rumah bergetar hebat, lantai bergoyang, atap seperti ingin runtuh. Sosok perempuan itu menjerit lebih keras dari sebelumnya. Ia meraih rambutnya sendiri dan mencabutnya satu-satu. Darah hitam mengalir dari kulit kepalanya. Mulutnya robek lebih lebar, seperti kain tua yang disobek paksa. Ia merangkak ke arah lingkaran garam, berusaha masuk. Tapi setiap kali ia menyentuh garam, tubuhnya seperti tersengat listrik. Ia mundur sambil merangkak kesakitan. "Kamu harus minta maaf kepada Sariman, Pak Haji. Cepat, sekarang juga," teriak Mbah Kamto sambil terus membakar bungkusan itu. Namun sosok itu menjerit lebih dalam, lebih keras, menatap tajam seolah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah pergi. Hasan menutup wajahnya, menangis histeris. Pak Haji menggigit bibir. Ia tahu ini saatnya. Ia tahu dendam itu tidak hanya bisa dibakar. Ia harus minta maaf sendiri. Dengan tubuh bergetar, Pak Haji berdiri. "Soleh, jangan keluar dari lingkaran ini," teriak Mbah Kamto. Namun Pak Haji melangkah pelan ke tepi lingkaran garam, menatap makhluk itu dengan mata berkaca-kaca. "Sariman, kalau ini kamu." Makhluk itu berhenti merangkak. Kepalanya menoleh perlahan menatap Pak Haji. "Saya minta maaf." Tiba-tiba rumah menjadi hening. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan getaran berhenti. Pak Haji menelan ludah dan melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku dulu salah. Aku pecat kamu tanpa bukti jelas. Aku gak tahu hidupmu jadi seberat itu. Aku gak tahu kamu meninggal dalam keadaan seperti itu. Aku sungguh minta maaf." Air mata Pak Haji jatuh. Bujana juga menangis melihat suaminya bersujud di depan sesuatu yang bahkan bukan lagi manusia. Sosok perempuan itu berhenti bergerak. Matanya yang merah perlahan meredup. Tubuhnya tidak lagi gemetar. Namun dari mulut robeknya keluar suara lirik, serak namun jelas. "Sudah terlambat." Begitu kata itu terdengar, api hitam membumbung tinggi ke langit-langit rumah. Suara jeritan kembali terdengar, lebih panjang, lebih menyayat, lebih menakutkan dari sebelumnya. Lalu makhluk itu lenyap, hilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Namun bau anyir, bau tanah kuburan, dan bau darah basi masih tertinggal sangat lama, menguasai seluruh rumah. Para tetangga yang mendengar ledakan dan teriakan datang berlarian. Mereka membantu memadamkan api kecil yang muncul di pojok dapur, menenangkan anak-anak dan membawa Laila ke kamar agar bisa berbaring. Saat semuanya mulai reda, Mbah Kamto duduk di lantai sambil memegang dada. "Soleh, malam ini belum selesai. Ini bukan akhir." Pak Haji memandang sekeliling rumah. Pecahan kaca di mana-mana. Udara masih dingin seperti kuburan.
ia menelan ludah dan bertanya pelan, "Terus apa artinya ini semua, Mbah?" "Artinya besok kita harus pindah. Rumah ini sudah menjadi rumah mereka. Makhluk yang dibangunkan dengan dendam Sariman." Pak Haji mengangguk pelan. "Berarti ini malam terakhir keluarga saya di rumah ini, Mbah." "Ya, keluargamu harus meninggalkan rumah ini sekarang juga." Aroma anjir itu tidak hilang sampai pagi. Pagi itu matahari yang cerah rasanya tidak mampu menghapus sisa dingin yang masih menempel di tubuh keluarga Pak Haji Soleh. Sudah 3 bulan mereka pindah ke rumah baru di desa sebelah, jauh dari rumah lama yang sekarang dibiarkan kosong begitu saja. Perlahan dimakan lumut dan rumput liar. Desa barunya lebih ramai, tetangga lebih akrab, dan lingkungan terasa lebih hidup. Namun hanya suasana luarnya saja yang berubah. Di dalam hati mereka, terutama Laila, Hasan, dan Pak Haji sendiri, ada rasa yang tidak pernah hilang. Rasa bahwa sesuatu masih mengikuti. Sesuatu yang tidak selesai di malam terakhir rumah itu. Pada awalnya kehidupan di rumah baru cukup tenang. Laila mulai sekolah lagi, walaupun masih tampak lemas. Hasan sudah bisa bermain, sesekali di halaman bersama teman-teman baru. Bujana sibuk mengurus dapur dan mencoba mengalihkan pikirannya dari trauma yang dialaminya. Sementara Pak Haji kembali mengurus kebunnya. Meski setiap ia pulang terasa ada bayangan gelap yang selalu berdiri tepat di belakangnya. Suatu sore ketika Laila pulang sekolah, ia melihat pantulan dirinya di kaca lemari kamar. Tapi bayangan datang terlambat 1 detik. Ia mengerutkan kening, mendekat, menatap lebih lama. Bayangan itu tetap menatap, tapi mata bayangannya terlihat lebih gelap dari biasanya. Ia langsung menutup pintu lemari itu, mengatur nafas, lalu memarahi dirinya sendiri. Dalam hati ia menganggap itu halusinasi. Tapi kejadian itu bukan yang terakhir. 2 hari kemudian, saat ia berjalan ke arah kamar mandi, ia melihat seorang perempuan berambut sangat panjang melintas cepat di balik pintu dapur. Bukan jelas, hanya sekelebat, tapi cukup membuatnya membeku. Dan hari setelah itu, saat ia sedang mengikat rambutnya di depan cermin, tiba-tiba bayangannya tersenyum, padahal ia tidak. Laila menjatuhkan sisirnya dan langsung berlari keluar kamar sambil menutup pintu dengan keras. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dadanya naik turun. Di ruang tamu Bujana terkejut melihat kegelisahan putrinya. "Laila, kamu kenapa?" Laila hanya menggeleng, tidak berani menceritakan apa yang ia alami. Ia takut membuat ibunya semakin khawatir. Di kamar lain, Hasan juga mengalami hal serupa. Ia sering terbangun tengah malam sambil menjerit, menyebut nama perempuan yang ia lihat di mimpi. Setiap kali Bujana menenangkannya, Hasan hanya berkata bahwa perempuan itu kini lebih dekat, berdiri tidak jauh dari kasurnya. Kadang sampai duduk di sampingnya. Mereka berpikir mimpi itu hanya gangguan tidur yang tersisa dari trauma rumah lama. Kejadian di pagi itu mematahkan harapan mereka sepenuhnya. Pak Haji hendak berangkat ke kebun dan seperti biasa ia memeriksa kondisi mobil di halaman. Namun ketika ia membuka pintu mobil, matanya tertuju pada kaca depan. Ada bekas tangan kecil warna hitam pekat menempel jelas di sana. Bekas itu tidak seperti tangan anak-anak biasa. Bentuknya lebih kurus, jari-jarinya lebih panjang, mirip tangan seseorang yang sangat kekurangan gizi atau sudah lama membusuk. Pak Haji mundur selangkah, dadanya terasa sesak, tangannya gemetar. Bau anjir samar tercium dari sekitar mobil. Meski udara pagi seharusnya terasa segar, ia memanggil istrinya, dan ketika Bujana melihat bekas tanah itu, ia langsung memegang mulutnya agar tidak berteriak. "Pak, jangan bilang ini." Pak Haji mengangguk pelan. "Aku harus ketemu Mbah Kamto lagi." Sorenya ia pergi menemui Mbah Kamto yang rumahnya berada tidak jauh dari desa itu.
Wajah Mbah Kamto tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Matanya cekung dan tubuhnya tampak lebih kurus. Begitu Mbah Kamto mendengar cerita Pak Haji, Mbah Kamto langsung menutup mata dan menghela nafas panjang. Getih ireng itu gak gampang sirna. Dan santet ini tidak mengincar satu orang, tapi juga darah keturunan. Pak Haji merasa lututnya lemas. Berarti dia masih mengejar anak-anak saya, Mbah. Mbah Kamto mengangguk pelan. Terus saya harus bagaimana, Mbah? Santet ini bukan untuk dihilangkan, bukan untuk disembuhkan. Ini santet yang tujuannya membunuh garis keturunan. Pak Haji hampir tidak bisa bernafas. Jadi semua anak cucu saya nanti mereka semua, Mbah. Mbah Kamto mengangguk perlahan. Iya, sampai akar terakhir. Hening panjang memenuhi ruangan. Mbah, apa tidak ada cara lain, Mbak? Pak Haji bertanya dengan suara paling hancur yang pernah keluar dari dirinya. Mbah Kamto menggeleng pelan. Santet ini dikirim dari dendam orang mati yang digendong orang hidup. Kalau yang mengirim belum ketemu, belum kelihatan, santet ini bakal terus ngikutin kamu. Pak Haji merasa dunianya seakan runtuh di depan matanya. Dan Mbah Kamto mengatakan kalimat terakhir yang membuat seluruh ruangan membeku. Soleh, ini belum selesai, baru dimulai. Pertebal imanmu, ibadahmu, serahkan semuanya pada Gusti Allah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.